akan sering terjadi bumi berkabut. Ulih ora ulih kudu bali Jawa marang Jawane, marang budaya adiluhunge. Secara sadar atau tidak sadar, ya disadari atau tidak, maksudnya pemerintahan ini juga mengikuti gerakan gaib. Ya, gerakan gaib yang termasuk adalah rencana atau hajat leluhur Nusantara ini. Terbentuknya Surito Lada Dunia dengan tata krama yang tinggi yang berada di Nusantara, begitu loh. Nah, budaya adiluhung sebagai kiblat, sebagai pusat dan puncak peradaban dunia. Apabila Nusantara itu telah tercabit atau tercubit sistem adiluhungnya, niscaya dunia ini akan mengikuti berubah. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng pepanggihan malih nggih Mbah kalih kula Mbah Yo. Ya ampun bosen-bosen Mbah. Nggih niki Mbah jan. Ora krasa kok wusar bulan November. Jan arep setahun Mbah niki. Tahun 2021 arep pentong jan jagate mubeng kaya banter banget napa nggih Mbah. Ora krasa kok wis arep tahun 22. Lah, seniki Mbah kula jan ngrungokaken berita para pemimpin 20 negara teng jagat niki sing GDP-ne gede, gross domestic product-e gede niku pada kumpul jar arep bahas perubahan iklim. Jadi jagat semakin tambah ora main. Lah, kula tak takon kalian jenengan niki Mbah, ngenjang menghadapi tahun 2022. Nggih terutama wilayah piyambak mawon niki Nusantara niki Mbah. Niku tahun 2022 sing badhe tumekan niku kahanane niku badhe kepripun? Cobi niku Mbah dipun wedharaken kagem pangeling-eling kangge manungsa seniki anak putu supaya ben pada eling karo sing gawe urip lan waspada terhadap kahanan sing arep tumeka. Ayo niku Mbah. Cobi niku Mbah monggo Mbah dipun wedharaken Mbah. Salam mulia. Salam mulia. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Wong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Sugeng pepanggihan malih nggih Mbah Yo niki pitakone urung tahun 22 tapi menyangkut kepada tahun 2022 Pak ya. Ya 2022. Sekarang kan masih November. Menginjak November ya. Sekilas saya berpedoman kepada laku saya yang mesti saya sampaikan, artinya wong menyampaikan hal-hal yang wigati itu tentunya harus bersumber kepada nurani lah secara umumnya. Jadi saya bersumber kepada tabiat saya dalam perjalanan laku saya, bahwasanya kondisi alam ini tahun 2021 saya dulu mengatakan masih biasa-biasa saja, paling angin. Dan ini juga angin ya terbukti kan di beberapa daerah, tapi bukan berarti saya perlu dipuja-puja, itu enggak. Jadi saya mengatakan kemungkinan masih biasa, ternyata juga masih biasa tahun 2021 lah. Untuk tahun 2022 karena pantauan batin saya itu selalu mengarah kepada Sang Pamong Nusantara. Sang Pamong Nusantara yang termaksud ya secara umum sekarang Sabto Palon. Kalau yang diyakini oleh para leluhur kita dulu adalah kaki Semar atau kaki Ismoyo Jati begitu. Jadi
saya berkiblat kepada keluhuran Jawa yang pokok, bahwasanya dimungkinkan tahun 2022 itu akan ada sebuah kejadian yang ngelok-eloki. Tapi ini sekali lagi ini bukan kepastian ya. Ini sebuah ancer-ancer saja. Kemungkinan besar akan sering terjadi, sekali lagi akan sering terjadi bumi berkabut ya. Bumi berkabut, sekali lagi bumi berkabut akan sangat sering terjadi, khususnya di bumi Nusantara. Nah, bumi berkabut ini adalah merupakan, cara Pak Kiai saya itu isyarah merupakan cara kita itu pertanda atau bahasa alam untuk kita merujuk kepada pangesti haji. Pangesti haji itu ya keheningan diri yang diharapkan untuk lebih bisa menghayati kemana arah kita hidup. Ya, kita hidup di bumi yang sifatnya hanya sementara. Ada yang orang berkata itu adalah dunia fana ini. Lalu kita diharap untuk lebih menghayati. Dengan kata lain yang sudah terpublik secara umum, bahwasanya sabeja-bejane wong kang lali esih bejo wong kang eling lan waspada. Artinya kita dengan kejadian bumi berkabut ini diharapkan kita itu bisa eling lan waspada dengan cara sering menghayati diri, ya mengheningkan cipta gitu. Bahwasanya kehidupan ini kondisi tahun kemarin sudah demikian ya, terus tahun 2022 makin sering bumi berkabut ya. Berkabutnya yang saya utarakan ini mau nanti keliru rembug ya. Mungkin pagi berkabut, nanti cerah lagi, siang berkabut lagi, nanti cerah lagi, sore berkabut lagi. Lah, namun ada kemungkinan 7 hari kabut itu, kabut yang menyelimuti bumi ya, itu kemungkinan besar bisa terjadi selama 7 hari matahari muncul hanya kadang-kadang saja ya. Mungkin ini terkait dengan surya petak yang saya katakan itu, akan kemungkinan besar akan terjadi pada tahun 2022. Artinya dimungkinkan selama 7 hari akan jarang sekali matahari terbit menyinari yang nampak terang dan jelas ya. Dalam menyinari bumi ini kemungkinan besar selama 7 hari paling sehari nampak setengah jam atau 1 jam atau bahkan tidak ada sama sekali, atau muncul paling 1/4 jam, maksimalnya 3 jam. Maksimalnya dalam sehari 3 jam itu pun sorotnya remu-remu. Remu-remu itu tidak ngelencas, secara istilah Jawa itu ngelencas kaya pinulas itu enggak. Jadi dimungkinkan ini tahun 2022 akan ada kejadian yang bumi berkabut. Lah, terkait yang demikian itu adalah merupakan rentetan daripada rembug alam langit yang manusia tertentu saja yang tahu, bukan berarti saya mengaku tahu ya. Manusia tertentu saja yang tahu. Selesainya rembugan alam leluhur gitu aja ya. Jadi merupakan tanda selesainya rembug sabdo palon nagih janji. Sekali lagi saya mengatakan bahwasanya bumi berkabut ini merupakan tanda penyelesaian rembug sabdo palon nagih janji. Akan dikembalikan atau tidak, disitulah merupakan tanda begitu. Lah, namun kita semua kan telah mengetahui ya, saya sering mengatakan bahwasanya Bharatayuddha itu kita semua, artinya dalam sosok pewayangan ya ini, semua orang Pandawa, semua jokine Pandawa termasuk Kresna, semua masyarakat pada cerita pewayangan ini adalah mengetahui bahwa Bharatayuddha ini harus terjadi dan tidak bisa dielakkan lagi. Namun kita kan berupaya untuk bisa menghindari, makanya itu terjadi Kresna Duta saja sampai 3 kali diduta untuk berupaya meniadakan atau menghilangkan
perang Bharatayuddha karena ini adalah perang saudara, begitulah. Lah, dalam hal ini pun kaki Sabdo Palon rembugan ini tentu merembug secara aris. Lah, ini merupakan penyelesaian rembug. Nah, sekali lagi ya, tanda selesainya rembug Sabdo Palon nagih janji. Dan lalu langkah ke depan akan seperti apa gitu. Artinya saya tidak akan pernah mengatakan bahwasanya ini sudah dimulainya Sabdo Palon nagih janji. Saya enggak. Namun untuk tahun 2022 karena telah selesai rembug, saya meyakini bahwasanya akan lebih keras lagi atau akan lebih mendesak lagi akan kejadian alam atau fenomena alam ini akan lebih berentetan, akan lebih dahsyat dimulainya dari bumi berkabut ini. Artinya kaki Sabdo Palon ini dalam menagih janji akan nyatake prasetyane. Ulih ora ulih kudu bali, Jawa marang Jawane, marang budaya adiluhunge. Indonesia, Nusantara ini akan tumapak lagi kepada ajaran budi pekerti, ajaran adiluhung, budi pekerti yang luhur ini sebagai pedoman masyarakat, seluruh masyarakat atau warga negara yang ada di Indonesia ini, masyarakat Nusantara khususnya, mesti kembali berpijak kepada budaya adiluhung yang penuh toleransi, yang penuh ibaratnya solidaritas ya, kesetiakawanan kan solidaritas ya. Ya kalau dulu itu kan yang namanya gawe umah itu pantang apabila dikasih uang, jenengane sambatan gitu loh ya. Gawe dalan jenengane kerigan gitu loh. Perlu modal jenengane kerubukan. Lah ini tabiat yang demikian itu kemungkinan akan mulai ditumapake atau akan mulai kembalinya budaya yang demikian. Lah ini tidak lepas nanti masyarakat kan mungkin ada, wah tidak mungkin situasi sudah demikian gitu. Artinya saya mengatakan kalau sekarang orang punya modal, orang perlu modal itu kan cenderung pinjam ke rentenir gitu aja lah cara kasarnya. Lah iya, pinjol gitu ya, pinjol itu atau penjol gitulah. Lah, besok kemungkinan masyarakat akan tersadar karena bias daripada ruh leluhur, ibaratnya nafas bumi telah menghendaki untuk kembali kepada solidaritas yang tinggi, kembali kepada gotong royong. Kembali lagi saya mengatakan, prinsip orang Jawa itu gawe dalan jenengane kerigan, gawe umah jenengane sambatan, butuh modal jenengane kerubukan. Lah ini sebagai pedoman, artinya pedoman prinsip orang Nusantara, orang Jawa bersatunya diantaranya dengan jalan demikian. Tapi kalau sekarang bikin rumah sambatannya sedina, besok lagi adalah bayaran ibaratnya. Oh nanti anak saya gimana lah? Nanti mungkin akan mulai kembali rasa malunya antar tetangga, antar saudara. Manakala saya membantu membuat rumah hanya modal tenaga saja kok saya minta bayaran. Kalau dulu dibayar itu merasa malu. Diarani wong ora lumrah, itu tahun 70-an lah. 70 hingga 80 saja masih demikian itu loh. Tapi kalau sekarang tidak membayar, itu yang nyambat itu merasa malu dan akan dipermalukan. Wah, tandanya wong gawe omah ora duit gitu loh. Lah ini mungkin nanti dengan adanya bumi berkabut ini niscaya akan menandai bahwasanya Sabdo Palon akan numapake kembali tumapakeng lagi budaya adiluhung yang selaras, yang sesuai dengan nuansa leluhur Jawa atau prinsip leluhur Jawa. Nggih, nuwun sewu. Tanya ini, Mbah. Itu terkait sisi batin nggih, dalam perenungan batin panjenengan hasilnya demikian. Nah, pertanyaan saya, apakah itu terkait dengan perubahan iklim, Mbah, yang sedang ramai ini? Bahkan Presiden Jokowi saja dalam berita terbarunya itu mengikuti KTT G20 atau apa itu istilahnya di Italia tentang perubahan iklim. Apakah terkait dengan fenomena perubahan iklim bumi berkabut tersebut?
kalau menengok ke ini kan realitas ya. Yang saya katakan realitas kasunyatane ya perubahan iklim ini awalnya dari, mohon maaf ya agak kasar sedikit saya mengatakan, dari keangkara murkaan manusia. Sekarang manusia akan menyadari membangun bumi kembali dengan cara perubahan iklim kan tidak lepas dari hilangnya paru-paru dunia, diantaranya seperti itu. Lah ini timbulnya kesadaran eling lan waspadane. Ini tentu terkait secara, artinya begini, yang namanya secara sadar atau tidak sadar, ya disadari atau tidak, maksudnya pemerintahan ini juga mengikuti gerakan gaib. Ya, gerakan gaib yang termasuk ada rencana atau hajat leluhur Nusantara ini. Ya, hajat leluhur Nusantara ini kan topik besarnya adalah timbulnya atau munculnya atau terbentuknya Surito Lada Dunia dengan tata krama yang tinggi yang berada di Nusantara, begitu loh. Nah, budaya adiluhung sebagai kiblat, sebagai pusat dan puncak peradaban dunia. Lah, apabila ini Nusantara itu telah tercabit atau tercubit sistem adiluhungnya, niscaya dunia ini akan mengikuti berubah iklimnya. Contoh, Kalimantan dulu adalah di antara paru-paru dunia setelah Brasil apa kalau nggak keliru gitu loh. Lah, ini sekarang sudah tercabit dan tercabut Kalimantannya, niscaya perubahan iklim. Ini yang saya mengatakan bahwasanya bumi Nusantara sungguhnya juga bumi yang keramat. Lah, namun saya paham kepada arah pertanyaannya, sejauh mana dampak daripada perubahan iklim? Sejauh mana dampak dari perubahan iklim? Artinya, apakah ini bisa teratasi secara serta-merta atau akan berdampak buruk? Artinya berdampak yang ya perubahan iklim kan bisa jadi hujan es. Sekarang hujan es kan saya lihat di YouTube itu di Mediun apa di mana itu terjadi hujan es ya. Hujan es itu kan karena udara terlalu dingin di atas sehingga mengumpal menjadi es. Jatuhnya bukan air tapi jatuhnya adalah es, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini saya yakin kejadian ini perubahan iklim akan membawa banyak fenomena. Namun saya mengatakan bahwasanya bumi berkabut ini merupakan tanda selesainya rembug sabdo palonaki janji yang kemungkinan besar apabila tidak mau kembali kepada arah eling lan waspada. Intinya sebeja-bejane wong sing lali esik beja wong kang eling lan waspada. Apabila bangsa ini atau siapapun yang tidak mau eling lan waspada, niscaya akan menjadi lebuh atau kata kasar itu suluh bumi atau tumbal kasarnya lagi gitu, tumbal daripada perubahan iklim ini. Lah, arah kita sebagai manusia tentunya menghendaki yang terbaik, menghendaki yang mati sempurna kalau istilah Jawa, kalau istilah sana ya ke surga gitu dengan ciri-ciri sesuai yang telah saya uraikan. Nah, yang jelas intinya dampak dari perubahan iklim ini nanti akan terjadi ya fenomena yang bermacam-macam. Namun tanda yang utamanya saya mengatakan tahun 2022 niscaya akan sangat sering bumi berkabut. Saya rasa demikian. Terima kasih.